Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 kelas B mau mempresentasikan hasil praktikum kami dan hasil diskusi kami mengenai rekonstruksi citra. Nah, di sini pada kepo kan, apa sih rekonstruksi citra itu? Nah, di sini kami mau menjelaskan tentang rekonstruksi citra itu tersendiri. Nah, rekonstruksi citra sebelumnya kami mau memperkenalkan tim kami, yaitu ada Danis, kemudian ada Sofia Gonim, ada Aina Rifika, ada Aski, dan dengan saya sendiri Florenza Rahmatika Mumtazah. Next. Adapun tujuan praktikum yang telah kami lakukan yaitu kemarin mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang metode image rekonstruksi citra CT scan. Kemudian mahasiswa itu juga mampu menjelaskan prinsip kerja masing-masing metode image rekonstruksi citra CT scan. Nah, kalau pada kepo nih kita mau menjelaskan apa sih rekonstruksi citra? Nah, rekonstruksi citra itu yaitu rekonstruksi gambar yang mengacu pada proses di mana komputer itu bisa memanipulasi data yang dikumpulkan dari detektor CT scan untuk membuat gambar CT. Nah, gambar dari detektornya itu dimanipulasi atau diedit pada saat post processing, kemudian untuk menghasilkan sebuah citra yang layak di gunakan untuk diagnosis suatu patologi penyakit. Next, di sini ada contoh metode rekonstruksi citra. Nah, yaitu ada konvolusi citra, FBP, dan DLR ataupun Deep Learning Rekonstruksi Citra. Nah, konvolusi citra itu apa sih? Nah, konvolusi citra itu adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Maksudnya nilai piksel yang jelek itu bisa digantikan dengan nilai piksel yang asli. Kemudian ada FBP, Filter Back Projection. Di sini merupakan suatu metode matematis untuk merekonstruksi citra dari data proyeksi yang diambil selama pemindaian tomograf. Kemudian di sini juga ada Deep Learning Reconstruction. Nah, Deep Learning Reconstruction ini digunakan untuk memperbaiki kualitas citra CT scan. Nah, Deep Learning juga menggunakan algoritma neural network untuk mengenali pola kompleks dalam data. Nah, di sini konvolusi citra itu cara kerjanya itu menempatkan kernel konvolusi di atas citra sehingga pusat kernel berada pada piksel yang sedang diproses. Kemudian di sini ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu kekurangan dari konvolusi tadi kernel konvolusi yang salah satu penggunaan yang tidak tepat dapat menghasilkan citra yang tidak diinginkan atau merusak informasi dari dalam citra asli itu tersendiri. Kemudian kelebihannya, operasi konvolusi memungkinkan kita untuk melakukan berbagai jenis penyaringan dan pemrosesan citra dalam domain spesial. Nah, ini berguna untuk menghilangkan noise dan untuk meningkatkan kontras serta untuk mendeteksi fitur di dalam citra. Nah, kemudian kalau FBP, Filter Back Projection tersendiri juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari FBP ini mungkin menghasilkan artefak. Nah, adapun kelebihannya itu juga efisien serta cepat, menghasilkan citra dengan kualitas yang baik dan mudah diimplementasikan dan digunakan. Kemudian next. Koefisien atenuasi di sini digunakan untuk
sistem penomoran pada gambar CT scan untuk mempermudah dalam interpretasi sebuah gambaran. Nah, penomoran ini digunakan untuk membandingkan koefisien penyerapan suatu jaringan ke koefisien air. Di sini ada beberapa nilai dari koefisien attenuasi dan Hausenfeld unit. Nah, nilai Hausenfeld unit itu yaitu pengukuran kuantitatif relatif kepadatan radio yang digunakan oleh ahli radiologi dalam interpretasi gambar CT scan. Kemudian di sini nilai-nilai ini digunakan untuk praktikum, yaitu data-data dari sebuah gambar CT scan kepala, kita bandingkan mana nih yang termasuk nilai dari tulang, nilai dari lemak, nilai dari air. Kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam Microsoft Excel, ataupun kita bisa juga memasukkan nilai HU-nya. Bisa memilih salah satu nilai dari referensi ini. Pengaruh citra CT scan. Hasil gambaran pada CT scan juga dipengaruhi oleh matrik, pixel, dan juga voxel. Matrik adalah format gambaran yang terdiri dari kumpulan piksel-piksel yang menunjukkan baris dan kolom. Ukuran dari matrik mulai dari 256, 1024, ada juga yang 512. Kemudian pixel ini ataupun vektor elemen merupakan elemen terkecil dari sebuah gambar atau citra dan yang berbentuk persegi 4. Kemudian voxel berupa elemen citra yang ditempelkan pada layar monitor dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di sini merupakan salah satu contoh pembentukan gambar metrik, yaitu nilai koefisien atau nilai atenuasi tadi diukur, kemudian dikodekan, dan kemudian ditransfer di dalam komputer, yang mana nanti dapat ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi. Jadi gambaran dari citra tadi dikodekan nih ke dalam komputer, kayak nilai dari tulang tuh berapa, nilai dari lemak tuh berapa, nilai dari air itu berapa. Nah, nanti ditampilkan ke komputer untuk digunakan post processing. Next, ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu ada aplikasi rekonstruksi citra dan ada fotografi CT scan kepala. Di sini ada Microsoft Excel yang digunakan, ada Notepad, kemudian juga ada komputer, serta juga ada referensi koefisien atenuasi untuk jaringan kepala tadi. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah untuk merekonstruksi citranya. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya tadi ada Microsoft Excel, Notepad, dan aplikasi rekonstruksi citra ada 2, Translate Rotate dan City Imager. Juga disiapkan gambar City Image, di gambar City Head. Kemudian yang pertama membuka aplikasi Excel dan menyiapkan kolom dengan 51x51, jadi dari B2 ke kanan hingga AZ, dan ke bawahnya 52, baris 52. Kemudian pada gambar nomor 2, menginsert citra kepala yang sudah disiapkan tadi dan ditransparankan. Jadi gambarnya dari nomor 2 akan menjadi seperti gambar nomor 4, sehingga kotak-kotak kolomnya itu kan terlihat. Kemudian di kotak-kotak kolom itu diisi nilai HU yang sudah ada ketentuannya, kayak di gambar nomor 5. Setiap kotaknya diisi sesuai, jadi yang warna putih itu kan tulang, bone berarti diisi HU-nya berapa. Itu semuanya diisi hingga semua citranya memiliki angka. Kemudian angka-angka tersebut di-copy. Setelah di-copy, membuka aplikasi Notepad dan angka-angkanya di data-data tadi dipaste di aplikasi Notepad, kemudian di-save dengan format data coba.dat. Next. Lalu membuka aplikasi Translate Rotate itu seperti gambar nomor 1, open file, lalu memasukkan data yang tadi telah di-save dari Notepad, data coba.dat tadi dimasukkan, lalu nanti klik proses pada tools bar, proses, klik scan, dan simulation. Di gambar nomor 3 itu proses simulasi sampai 100% dan akan muncul seperti gambar yang di kiri bawah, sinogram. Setelah gambar sinogram itu muncul, kembali ke tools bar proses dan klik histogram untuk memunculkan histogramnya. Kemudian bisa di-save dengan format data coba.att. Next.
Kemudian membuka aplikasi ketiga yaitu City Imager. Di City Imager ini sama membuka file dengan klik file lalu open, memasukkan data coba.att yang telah disimpan dari aplikasi sebelumnya. Kemudian akan muncul gambar yang bulat itu dan nanti di klik scan akan memunculkan sonogram. Kemudian pada toolbar ada bentuk seperti checklist merah itu, nanti akan muncul option yang seperti gambar ketiga di pojok kanan atas untuk low conversionnya diganti menjadi projection. Kemudian klik change dan apply. Nah, setelah itu akan muncul gambar yang seperti di gambar nomor 5 bagian atas. Kemudian kembali ke toolbar, pada analyze itu di sebelah kanannya checklist ada kayak gambar histogram gitu, itu diklik, nanti akan muncul histogramnya seperti gambar nomor 5 yang di bawah. Nah, histogram tersebut dapat dianalisis untuk rekonstruksi citra. Ini merupakan hasil rekonstruksi citra CT scan menggunakan matriks 51x51 yang menggunakan nilai atenuasi bond 0,528, Fat 0,185, Butter 0,206. Terlihat pada gambar tersebut sinogram hasil simulasi scan menggunakan perangkat lunak translate rotate. Sinogram tersebut menunjukkan distribusi intensitas radiasi yang diterima pada sudut. Kemudian terlihat pula histogram intensitas radiasi yang menunjukkan frekuensi perbedaan tingkat keabuan atau gray level pada citra. Gambar selanjutnya menunjukkan hasil citra yang sudah direkonstruksi menggunakan perangkat lunak City Imager. Citra tersebut dapat menunjukkan distribusi intensitas radiasi pada setiap elemen pada objek yang digambarkan. Hal ini menandakan bahwa proses rekonstruksi citra telah berhasil dilakukan berdasarkan data sinogram yang didapat dari simulasi scan sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan. Proses rekonstruksi citra memerlukan beberapa proses untuk menghasilkan data sinogram dan histogram seperti pada sebelumnya. Proses pertama yaitu mengisi kolom dengan angka sesuai nilai atenuasi masing-masing jaringan pada pen dengan menggunakan aplikasi Translate Rotate. Lalu file dibuka kembali dengan aplikasi City Imager sehingga menggunakan histogram heksagonal. Histogram yang condong ke arah kanan menunjukkan sebagian piksel memiliki tingkat kecerahan yang tinggi atau terang, sedangkan histogram yang condong ke kiri memiliki kecerahan yang rendah atau gelap. Histogram yang lebih tersebar menunjukkan perbedaan intensitas yang signifikan antar jaringan. Jika terdapat puncak yang tajam pada histogram, menandakan adanya batas struktur yang signifikan antar jaringan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas citra pada CT scan. Yang pertama ada slice thickness, yang kedua menggunakan faktor eksposi yang tepat, yang ketiga peletakan light, yang keempat ukuran light, dan yang kelima basis radiasi. Tentunya itu hal yang harus diperhatikan agar menghasilkan citra yang berkualitas tinggi. Yang pertama yaitu memilih protokol scanning sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menggunakan metode rekonstruksi yang optimal. Yang ketiga, menggunakan algoritma yang sesuai. Yang keempat, reduksi noise. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian brightness dan kontras. Next. Nah, baik, kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum ini adalah persiapan yang teliti dan pemahaman mendalam terhadap prosedur serta peralatan yang digunakan sangatlah penting dalam memastikan kesuksesan praktikum ini dan kualitas hasil akhir citra yang optimal. Nah, proses pembuatan matriks citra dan simulasi tomografi komputer melibatkan langkah-langkah teknis yang kompleks dan membutuhkan pengaturan parameter teknis serta penguasaan perangkat lunak khusus yang baik. Berbagai faktor seperti kualitas gambar, teknik pengumpulan data, algoritma rekonstruksi, parameter teknis, dan kondisi lingkungan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil rekonstruksi citra. Nah, pengaturan yang tepat dari faktor-faktor ini dapat meningkatkan kualitas citra yang dihasilkan. Untuk mencapai citra dengan kualitas terbaik,
Nah, diperlukan pengaturan seperti resolusi spasial yang optimal, optimalisasi rasio signal noise atau SNR, CNR, kontras noise ratio, dan penerapan teknik akuisisi data yang efisien. Tak lupa juga penggunaan algoritma rekonstruksi yang canggih, pengaturan parameter teknis yang tepat dan akurat, serta pemeliharaan kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, dengan memahami, penerapan semua ini dan semua faktor-faktor yang saya sebut di atas, kita sebagai mahasiswa dapat memastikan hasil citra yang memenuhi standar diagnostik dan klinis dengan kualitas yang tinggi. Nah, untuk rekonstruksi citranya itu sendiri adalah proses penting ya, sangat penting dalam pemrosesan citra medis yang bertujuan untuk memperbaiki citra yang mengalami degradasi atau bisa dikatakan dengan kerusakan sehingga menghasilkan citra yang lebih baik atau mendekati citra asli. Nah, terdapat beberapa metode rekonstruksi citra yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti yang sudah disebutkan, yaitu ada FBP, filter back projection, iterative reconstruction, dan juga deep learning maupun proses-proses atau metode rekonstruksi citra yang lebih modern lainnya. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak dan kurangnya dari penjelasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa klik kolom komentar untuk menanyakan pertanyaan apa saja yang akan kalian tanyakan. Dan kami tunggu pertanyaan kalian. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya guys.